Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya berdoa supaya teman-teman semuanya sehat dan kuat sehingga bisa memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yusak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman bisa mengikuti materi ini sampai selesai. Dan tujuan belajar materi ini adalah ketika kita sudah belajar materi ini, harapannya adalah nanti kita semuanya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengharumkan nama Tuhan. Jangan lupa, jika teman-teman suka dengan channel ini, video ini, berikan like, share, dan subscribe. Kalau perlu, bunyikan lonceng di bawah ini, sehingga teman-teman bisa mengikuti channel ini berkelanjutan. Terima kasih, selamat belajar. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 ya, yang revisi 2017. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. Setelah kita belajar materi kelas 2, pelajaran 1, menghormati orang tua, nantinya kita diharapkan bisa menerima kehadiran orang tua sebagai wakil Allah di dalam dunia. Yang kedua, bisa menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Yang ketiga, memahami alasan menghormati orang tua menurut firman Tuhan. Dan yang terakhir, bisa mempraktekkan sikap hormat kepada orang yang lebih tua. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu menghormati orang tua. Dasar dari pelajaran ini kita ambil di Keluaran 20 ayat 12 dan Amsal pertama ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amsal pertama ayat yang ke-8. Hai anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebelum kita masuk pelajaran lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar pelajaran hari ini. Biarlah kami senantiasa hormat dan taat kepada orang tua yang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami. Berkati kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita akan masuk bagian selanjutnya, yaitu memuji Tuhan. Teksnya seperti ini. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat, tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima.
Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Perintah ini adalah salah satu perintah Allah yang diberikan kepada Musa yang harus disampaikan kepada orang Israel. Teman-teman, pada halaman 2 ini teman-teman diminta untuk menyusun ayat Alkitab yang acak ini ya. Ada ayahmu, ada tanah, ada umurmu, ada Tuhan, ada kepadamu, ibumu, hormatilah, dan supaya yang lanjut diberikan Allahmu. Jadi ayat yang acak ini disuruh menulis di bagian bawahnya ini supaya tersusun ayat yang rapi tersusun. Nah, ini jawabannya. Di sini paling ujung saya tulis nomor 2, 8, 7, 11, 13, 4, 1, 3, 5, 9, 6, 10, 12. Jika disusun seperti ini. Nomor 1, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Pada bagian ini kita diminta mendengarkan cerita dari kisah Tuhan yang memberikan perintah kepada Musa supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Apakah kamu sudah menghormati orang tuamu? Seperti apakah caranya menghormati orang tua? Nah, contohnya bisa mendengarkan dan melaksanakan perintah orang tua. Itu contohnya. Sam adalah anak yang mau mendengarkan nasihat ibu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga mau mendengarkan nasihat orang tuamu? Sebagai wujud kalian menghormati orang tua kalian? Pada gambar ini dikisahkan bahwa Musa sedang berbicara kepada orang Israel
di kemah padang gurun. Jadi kisahnya adalah Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya Musa menulis 10 hukum Allah dan disampaikan kepada orang tua. Salah satunya adalah hukum yang kelima. Pada bagian ini adalah satu gambar di mana Musa mengingatkan orang Israel tentang perintah Allah yang kelima. Tapi maaf, ini Pak Yusak koreksi, ada yang salah di sini tertulis hormatilah, yang betul adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, Tuhan memberikan perintah 10 hukum Taurat untuk bangsa Israel. 10 hukum Tuhan itu juga disebut dengan istilah dekalog atau dasa tita. 10 hukum Tuhan itu ditulis di atas 2 loh batu dan diberikan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk menyampaikan 10 hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya dijadikan pedoman hidup dan harus ditaati oleh seluruh umat Israel. Dengan mentaati hukum Tuhan, maka bangsa Israel dapat hidup selamat dan diberkati oleh Tuhan. Hukum Tuhan tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel saja, melainkan juga berlaku untuk semua umat Tuhan. Hukum Tuhan yang kelima berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah perjanjian disebut juga dengan tanah Kanaan. Pada bagian ini, teman-teman diminta menemukan ayat Alkitab. Selain perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, ada juga ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang menghormati orang tua. Ayo temukan di mana ayat itu ditulis dalam Alkitab. Jawabannya nanti kamu temukan di kolom bawah kotak. Yang A, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ini teman-teman diminta ditulis di kitab apa? Nah, ini jawabannya. Tertulis di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ketiga. Teman-teman bisa tulis di bukunya teman-teman, Imamat 19 ayat yang ketiga. Selanjutnya yang B, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tertulis dalam kitab apa? Pilihannya ada di bawah. Dan C, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tertulis dalam kitab apa? Jawabannya ada di bawah ini. Nah, ini jawabannya. Pada bagian B tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, sedangkan yang C tertulis dalam Amsal pertama ayat yang ke-8. Pada halaman 6, teman-teman diminta menuliskan nasihat-nasihat orang tua. Jadi teman-teman diminta menulis nasihat yang diberikan oleh orang tuamu. Ayah pernah menasihati apa kepada teman-teman? Ditulis di kolom ini. Kemudian nasihat ibu tertulis di kolom ini. Ibu atau mama
Papa pernah memberikan nasihat apa kepada teman-teman, semuanya ditulis di kolom ini. Nah, ini jawaban dari versinya Pak Yusak. Waktu Pak Yusak masih jadi anak-anak dulu, Pak Yusak pernah dinasihati oleh ayah. Yang pertama, tekun berdoa. Yang kedua, rapikan mainan. Yang ketiga, rapikan buku di meja. Yang keempat, jangan terlambat sekolah minggu. Yang kelima, main gamenya 1 jam saja. Yang keenam, jangan mainan di selokan. Apakah sudah dilakukan? Ini yang paling penting. Sekarang yang sisi sebelah, nasihat ibu. Ibu pernah menasihati kepada saya, ayo bangun pagi, ayo rajin belajar, nasinya dihabiskan, jangan lupa sarapan, jangan bertengkar di sekolah, rapikan tempat tidur. Apakah sudah dilakukan? Pada bagian ini yang paling penting adalah teman-teman setelah dinasihati, teman-teman melaksanakan nasihat itu sebagai bukti bahwa teman-teman hormat dan taat kepada orang tua. Kalau kita taat kepada orang tua, berarti kita juga taat kepada Allah. Jika yang kelihatan saja kita tidak taat, apalagi kita taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Pada bagian ini, teman-teman diminta menuliskan cerita. Tuliskanlah cerita singkat berdasarkan gambar di bawah ini. Jadi ini ada mama yang bersama dengan anaknya. Mamanya berkata, "Nak, sudah saatnya belajar ya." Anak ini sedang nonton TV. Dia berkata, "Baik, Ibu." Nah, ini jawabannya. Ibu sedang mendatangi saya yang sedang menonton televisi dan berkata, "Sayang, sudah saatnya belajar ya." Mendengar nasihat ibu, saya pun menjawab, "Baik Ibu, saya akan segera belajar. Terima kasih." Pada bagian ini ada gambar dan ada tulisan yang mengatakan, "Terima kasih Ibu, masakannya enak sekali. Tolong diceritakan dan tulis di bagian kolom di bawahnya." Ini contoh ceritanya. Ibu berkata kepadaku, "Hai sayang, hari ini Ibu memasak makanan kesukaanmu. Dimakan ya." "Wah, terima kasih Ibu, masakannya enak sekali," sahutku. Pada gambar ini, teman-teman diminta cerita kisah ulang tahun. Di sini ada ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang berkata, "Selamat ulang tahun ayah." Teman-teman menuliskan ceritanya di kolom ini. Nah, ini contohnya. Hari ini ayahku berulang tahun. Ibu menyiapkan kue istimewa buat ayah. Saya bersama ibu mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah. Semoga ayah sehat, bahagia, dan semakin cinta Yesus. Saya bangga memiliki orang tua yang saling mengasihi. Pada bagian ini ada anak yang bersama dengan orang tuanya dan anak berkata, "Selamat pagi ayah." Silakan ceritakan di kolom ini. Ini contoh ceritanya. Hari ini saya diajari ayah betapa pentingnya menyapa orang lain dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pagi ini saya belajar mengucapkan selamat pagi ayah. Menyapa
merupakan salah satu wujud hormat. Pada bagian ini ada gambar dua orang anak, laki-laki dan perempuan, sedang membuka buku nyanyian atau Alkitab. Teman-teman bisa pilih buku nyanyian atau Alkitab atau yang lain. Silakan ditulis, pasti semuanya benar. Nah, contohnya seperti ini ceritanya. Minggu lalu saya ibadah sekolah minggu di gereja bla 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 bla. Sebutkan nama gereja teman-teman apa ya? Nah, tulis di situ. Di gereja saya bertemu dengan temannya di gereja, siapa namanya? Sebutkan di sini. Misalnya saya di gereja bertemu dengan Sony, saya bertemu dengan Tesalonika, seperti itu. Di sana kami memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab, dan bermain bersama-sama. Hatiku sangat senang sekali karena Tuhan Yesus bersamaku. Pada gambar ini ada dua orang anak, laki-laki dan perempuan, sedang berdoa. Silakan ditulis di kolom ini. Nah, ini contohnya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Supaya sampai kepada Bapa, Yesus berkata harus melalui Dia. Ayah dan ibu selalu berdoa bersama-sama. Mereka mengajari saya dan kakak supaya berbicara kepada Yesus melalui doa. Pada halaman ini, teman-teman diminta berjanji. Tuliskan sikap tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Tapi pada bagian ini, Pak Isa akan ganti. Nah, tugasnya Pak Isa ganti. Tuliskan sikap menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Jadi, teman-teman pernah menghormati orang tua apa saja? Nah, ini contohnya. 1. Melaksanakan perintah orang tua, memberi salam dan mencium tangan orang tua, mengucapkan terima kasih kepada orang tua, mendoakan orang tua, rajin belajar, bersikap sopan, izin kepada orang tua apabila mau pergi bermain ke rumah teman, bersikap ramah, bertutur kata lemah lembut, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Pada halaman ini, teman-teman diminta menuliskan janjimu untuk menghormati orang tuamu pada sebuah karton yang berbentuk hati. Kemudian hias dengan bahan-bahan yang disediakan. Ini hasilnya, tulisannya, saya akan menghormati ayah dan ibu dalam suka maupun duka. Keluaran 20 ayat yang 12. Wakil Allah di dalam keluarga adalah orang tua. Raja Salomo pernah berkata dalam Amsal pertama ayat yang ke-8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita harus menghormati dan mengasihi orang tua karena mereka telah melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Melalui orang tua, kita juga bisa belajar banyak hal. Orang tua memberikan pengajaran secara jasmani dan rohani kepada anak-anaknya. Secara jasmani, misalnya mengajarkan kita bagaimana caranya makan, cara mandi,
cara membersihkan rumah, bekerja di rumah, belajar, dan lain sebagainya. Secara rohani, teman-teman diperkenalkan kepada Tuhan dan mengajarkan kita berdoa, bagaimana kita berterima kasih, mengajak kita beribadah, dan mengajarkan kita mengasihi sesama kita. Orang tua juga senantiasa memberikan pengajaran pada kita sebagai anak-anak untuk belajar jujur, adil, benar, taat, rajin, dan disiplin. Dalam mendidik anak-anaknya, kadang-kadang orang tua bersikap tegas dan keras. Semuanya itu adalah wujud kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita. Kita harus menghormati orang tua dengan cara mendengarkan, melaksanakan perintah dan nasihatnya, bersikap sopan dan tidak melawan. Rasul Paulus juga menasihati kita supaya menghormati orang tua di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Teman-teman, materi kita kelas 2, pelajaran 1, menghormati orang tua, sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Tolong aku untuk dapat selalu menghormati ayah dan ibuku. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan materi ini. Jadi, jika teman-teman diberkati dengan materi ini, silakan teman-teman memberikan like, share, dan subscribe, jangan lupa. Dan jika perlu, bunyikan lonceng yang ada di bawah ini. Dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa komentar di kolom bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.